Sabtu serum anti bisa ular. Berarti dalam hal ini pihak DPRD Komisi D sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Kaltengah? Tidak. Sementara ini kita hanya mendengar dari Puskesmas, kita belum mendengar dari masyarakat langsung. Ya, Tapi saya kan dapat ya, data juga dari ya, masyarakat di Kalitengah. Jadi yang saya tidak sepakat tadi bahwa SOP dari pihak Puskesmas itu kan terlalu kaku. Jadi seperti ambulan itu pasien kan tidak difasilitasi itu. Puskesmas ini kan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Seharusnya ketika di situ tidak menyediakan obat atau memiliki keterbatasan, seharusnya pihak puskesmas itu memfasilitasi pasien. Jadi pasien itu tidak dibiarkan untuk mencari pengobatan sendiri. Nah, Bu, ini kan Bu, kalaupun tahu ada kesalahan tentang manajemen, ini kan memakan korban nyawa. Apa ada sanksi Bu dari pihak DPR atau bagaimana gitu terhadap Rumah Sakit Kaltengah? Kalau sanksi tidak ya, mungkin ini kita lakukan pembinaan. Kita evaluasi, jadi kita evaluasi bagaimana termasuk tadi SOP terkait SOP tadi. Kita akan merubah SOP tersebut. Jadi SOP tersebut akan kita ubah. Jadi terkait dia tadi bisa ular, kondisinya tidak masalah, tidak ada jalan tembus sendiri, kita tidak larang itu karena hasil kena bisa ular itu akan bisa terjadi kemungkinan memburuk meskipun saat itu kondisinya tidak apa-apa, dia disuruh pulang dan saya rumah sakit sendiri dalam perjalanan bisa memburuk kondisinya, bisa shock atau apa. Itu makanya kita sarankan jika untuk merubah SOP, jika ada pasien itu harus ditangani minimal, pertolongan minimal. Meskipun di situ tidak ada obat anti sabunnya itu, jarum anti bisa ular, biar tidak terjadi shock dan lain sebagainya harus dilakukan penanganan pertama di puskesmas dan segera merujuk ke puskesmas dengan menggunakan merujuk ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan puskesmas tersebut. Dok, itu kemarin itu kan yang dari wawancara sebelumnya itu kan pasien itu sudah diberikan sabu oleh rumah sakit swasta. Ya. Tapi pemberian sabu itu kok masih tetap berujung pada kematian korban itu, dan itu dibiarkan ketika pasien pulang paksa itu, ada nggak kejanggalan yang tadi didapat dari Erin? Nah, ini karena kan mereka kan dari pihak puskesmas, karena pasien sudah ke rumah sakit, jadi ini seharusnya kita mungkin juga akan mendengar dari rumah sakit bagaimana penanganan mereka di sana selama di rumah sakit, karena puskesmas tidak punya wewenang, karena wewenangnya sudah dari rumah sakit tersebut. Nah, yang tersebut sehingga apa saja yang sudah dilakukan rumah sakit kita tidak tahu. Apa ada memanggil pihak rumah sakit? Nanti akan kita dengan teman-teman, nanti mungkin sampai perlu ke sana kita panggil lagi dengan dinkes sebagai yang mengayomi seluruh rumah sakit. Tapi dari mengubah SOP tersebut, bahwa pasien yang datang ke puskesmas harus ditangani pertama minimal pelayanan penyelamatan hidupnya, kemungkinan termasuk diinfus mungkin salah satunya karena untuk shock dengan cuma tidak sadar dan sebagainya. Mencegah terjadi itu harus ada cairan yang masuk dan sebagainya, obat-obatan yang masuk. Ketersediaan ambulan sendiri di Lamongan seperti apa? Untuk ambulan tadi kita juga sarankan minimal satu puskesmas ada 2. Jadi ada yang satu ngirim, yang satu mungkin masih siap dari situ. Itu kita sampaikan di situ supaya untuk APBD ke depan 2022 mungkin bisa dianggarkan untuk ambulan itu. Mobil sehat, pemenuhan mobil sehat seluruh kabupaten, karena baru tahun ini sekitar 70-an, masih kurang sekitar 60-an. Jadi mungkin tahun ini bisa 70 atau bahkan mungkin kita akan PHK tambah 60. Dari total tahun ini bisa tercapai semua. Ya, ini untuk mobil sehat desa itu kan menarik. Komisi D kemarin karena itu kan program dari Bupati yang lama. Ya. Tapi Komisi D ini masih berharap itu dilaksanakan Bupati baru apa tidak? Ya, harus diselesaikan. Harus. Iya. Sebenarnya Pak Bupati juga kan menjaga kesinambungan. Nah, yang kesinambungan ini harus tetap berlanjut. Desa-desa yang istilahnya desa ngapi aja terus dong kamu. Kalau untuk desa-desa yang yang sekarang ini kan menjadi langganan banjir, terutama Kecamatan Kalitengah ini yang sedang viral saat ini, terutama di Desa Tiwat. Itu sebenarnya di tahun 2019 itu kan sudah pernah dianggarkan. Tadi saya menyampaikan ke Dr. Taufik, kenapa waktu itu sudah dianggarkan tapi kok kemudian dicoret gitu. Dr. Taufik menyatakan bahwa hanya mengatakan minta maaf dan ke depan akan dianggarkan kembali. Untuk dari Komisi D, Mbak,
harapannya ke depan supaya kejadian nggak terulang lagi, himbauan kepada masyarakat. Himbauan pada masyarakat yang bila terkena ular. Supaya nggak terjadi Iya. nyawa melayang lagi, Pak. Ya, memang kejadian sengatan ular ini kan tidak hanya di desa Tiwet ataupun daerah yang langganan banjir. Ada di daerah juga yang tekung, juga yang tidak banjir, itu banyak yang kena. Jadi musim hujan seperti ini, kebanyakan yang rumah-rumahnya ular, lengeng ulo, itu kan banjir penuh air. Sehingga Akhirnya ular- ularnya keluar mencari tempat yang lembab, sehingga rawan sengat ular. Sengat ular biasanya di rata-rata kan sengat itu biasa di kaki, karena yang dekat dengan tanah kan kaki biasanya. Biasanya sandal, hati-hati di sandal atau sepatu. Sering dipakai rumah oleh ular. Di tempat yang lembab itu sering. Kita harus hindari tempat-tempat seperti itu. Terus bila terjadi serangan tersebut, segera bawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, terus segera dilakukan pengobatan. Nah, jangan dibawa ke pawang. Karena apa? Semakin cepat, semakin baik penanganannya, semakin terhindar dari resiko untuk kematian. Saran saya kalau digigit ular segera dibawa ke rumah sakit saja. Karena Ini terhadap- di puskesmas tidak ada sabunya. Terhadap korban kemarin, masyarakat yang menjadi korban, ada nggak rencana dari DPR itu untuk datang ke sana atau tadi memberikan saran kepada dinas untuk melihat ke rumah korban kemarin? Kalau dinas dari puskesmas katanya sudah ke sana. Dari puskesmas sudah ke sana. Melalui bidan desanya saja. Oh gitu. Iya. Yang disampaikan seperti itu tadi ya. Kita Bu. nanti kita juga kalau bisa mungkin teman-teman nanti juga akan ke sana, mungkin bisa ke Tiwet. Karena ini kan dapilnya sana ya. Jangan DPRD itu kan Ya, kabupaten bukan DPRD dapil. DPRD Kabupaten Lamongan, bukan DPRD Dapil. Terima kasih dok. Ini Bu, ini kan kayak ular dan lain itu kan adanya di desa, Bu. Kebanyakan gitu. Nggak ada Kak upaya gitu untuk puskesmas diadakan supaya adanya obat Serum anti bisa. serum untuk ular. Tadi sudah disampaikan bahwa kan tadi saya kan punya data bahwa selama musim banjir ini di Kecamatan Kali Tengah itu sudah ada laporan 4 orang yang digigit ular. Dari 4 orang itu 1 orang meninggal, yaitu Pak Ujud kemarin itu. Ketika saya menyarankan sebaiknya puskesmas itu menyediakan serum anti bisa ular. Dari jawaban dokter Taufik maupun Pak Dokter Mansumi tadi bahwa untuk pengadaan sabu di puskesmas itu kan tidak bisa disediakan mengingat resikonya itu kan beda-beda. Jadi ada yang dikasih serum itu kemudian membaik, tapi ada juga yang tidak kuat karena itu kan dari diambil dari kuda, serum kuda. Jadi Berarti resikonya pada masing-masing orang itu berbeda. Ada yang Berarti kuat, intinya untuk rumah sakit puskesmas di kecamatan nggak dikasih sabu. tidak menyediakan itu. Belum. Jadi dari Pak Taufik tadi menyampaikan akan ada pelatihan untuk petugas puskesmas. Kemungkinan ke depan akan bisa dilakukan di puskesmas. Jadi karena butuh pelatihan terkait penanganan shock penyakit tadi, shock akibat suntikan bisa tadi itu kan ada juga penyebab. Jadi ada training untuk Ada pelatihan. nakesnya gitu, untuk tenaga kesehatan. Intinya apapun masukan dari beliau menjadi perbaikan kita. Ada beberapa hal memang bahwa memang pelayanan sesuai dengan SOP, tapi kondisi kan berbeda. Masyarakat ingin menuntut tidak seperti itu, dan memang kita tidak boleh kaku, nanti kita sesuaikan. Masih wong gak apa-apa umpamanya, kalau diinfus, maksa ya harus diinfus saja. Walaupun SOP mungkin tidak perlu, kasarnya seperti itu. Untuk ke depan mungkin di sana harus ada mobil sehat. Mobil sehat sebenarnya karena masih ada beberapa yang kurang. Kalau desa tetangganya tidak ada mobil sehat, maka mobil sehat di sampingnya harus mendapatkan. Seperti itu. Nah, sekarang karena di sana perlu, maka mungkin perlu diprioritaskan ada mobil sehat. Begitu. jumlah mobil siap di desa itu sekarang
Berapa? Total kita kurang 120 Tapi dari 474. targetnya seluruh desa punya. Iya. Kira-kira Iya. tahun ini Pak Desa Tiwet itu Sampai diusulkan Insya Allah. Muka-muka oleh. yang dari pihak keluarga kemarin kira-kira ada fasilitas buat istrinya yang mengandung. Oh, kalau istrinya akan di cover oleh bidan desa lah ya. Jadi bagaimana kandungannya biar terus berkembang dengan baik. Di sana pun dari desa dan dari bidan desa juga memberikan pemberian gizi, tambahan suplai gizi. Jadi, Pak. Kelahirannya itu sampai kira-kira. Gak masalah untuk beliau punya BPJS. Oh gitu. Jadi Pak, sampai kelahiran Ibu. mau operasi nanti di cover. Himbauan kepada masyarakat Pak terkait kemarin supaya nggak terjadi lagi Pak. Iya. Jadi untuk himbauan kepada masyarakat, kalau memang ini kalau masalah apapun yang darurat itu jangan ditunda-tunda, segera saja. Ya. Jadi kemudian diharapkan komunikasi harus terjalin baik antara rumah sakit, puskesmas dengan bidan desa dan juga dengan masyarakat. Jadi masyarakat kalau ada apa-apa coba komunikasi dulu dengan bidan desa. Tapi secara medis dengan digigit ular itu masuk kategori gawat darurat atau tidak? Mesti mas, ini kalau digigit ular itu kan perlu sabu anti bisa ular. Anti bisa ular kayak dikit nang puskesmas itu berisiko. Neno hal slep gak iso apa puskesmas. Maka standarnya adalah diberikan ke fasilitas rujukan. Fasilitas rujukan itu di rumah sakit. Ini ono apa-apa bisa menolong. Tapi di Kali Tengah terkait masalah pasien kan menuju ke rumah sakit swasta dan mungkin milik kepala UPT itu ya. Iya. Pak kemungkinan Pak. Dibawa ke rumah sakit umum. Rujukannya. Mungkin terlalu jauh ya. Aku nggak tahu kenapa kok ke sana. Tapi di sana kalau saya lihat sudah sesuai di sapu dan lain sebagainya. Sudah dikasih bisa ular. Iya. Dan mungkin pembiayaan hanya pada serum anti bisa ularnya, yang lain-lain kan gratis dari BPJS. Habis 2 juta lebih. Pak berarti pasca ini nanti kemungkinan nggak terjadi lagi Pak ya? Pasca ini nggak terjadi lagi kemungkinan hal yang serupa? Setelah ini nanti kita kumpulkan dokter puskesmas dan penanggung jawab UGD, kita hadirkan ahli bisa ular. Nah, ini kita sudah komunikasi dari Jakarta, kita tinggal nunggu tesnya kapan. Jadi biar teman-teman tidak ragu lagi. Tapi memang kalau sabu ini Memang di akan puskesmas berisiko. itu Iya. nggak ada itu.